Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog sederhana saya tentang warung sembako ya teman-teman. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga puasanya lancar ya dan selalu sehat semuanya ya. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa. Di video kali ini saya akan sharing beberapa kegiatan saya di warung sembako ya, dan ada sedikit tips untuk mengelola usaha sembako ya, dan bagaimana cara saya mengelola sembako dari awal sampai sekarang ya teman-teman. Ini sekedar sharing saja, bukan menggurui, bukan apa ya, sekedar sharing aja pengalaman saya sendiri ya. Yang pertama ya teman-teman, membuka usaha sembako itu dibutuhkan keberanian ya teman-teman. Keberanian membuka usaha, minimal kecil-kecilan lah seperti saya ini ya. Dulu saya itu memberanikan diri ya, berhijrah istilahnya ya begitu teman-teman, karena dulu saya itu usaha mengikuti orang lain ya, sebagai pekerja di toko ya, toko orang lain, dan saya memberanikan diri buka usaha sendiri ya, alhamdulillah sampai sekarang ya teman-teman. Nah yang kedua, untuk memulai usaha itu setelah keberanian kita membutuhkan modal ya, dan modal saya pun dulu itu seadanya teman-teman, tidak besar tidak banyak ya, hanya beberapa juta waktu itu ya. Saya memberanikan diri membuka usaha dan bermodal seadanya ya teman-teman. Teman-teman pun bisa mengikuti jejak saya seperti saya dengan bermodal seadanya ya, dan kita membeli barang-barang itu yang benar-benar laku dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar kita ya, supaya perputaran modal kita itu cepat ya, tidak mengendap di barang yang tidak laku itu ya teman-teman. Dan saat buka usaha itu memang diperlukan ya keberanian dan modal ya yang cukup ya. Tapi kalau saya karena sesuai keadaan ya, modal saya seadanya, tidak banyak, tidak ada juga yang memberikan modal kepada saya, jadi ya seadanya modal saya ya waktu itu ya. Dan yang ketiga seterusnya ya, tempat seadanya juga waktu itu ya, namanya rumah kontrakan ya, 3 petak gitu, bisa tidur di situ, istirahat di situ, sekaligus kita buka usaha di situ ya. Dan yang ketiga, perhatikan ya perkembangan usaha kita, perkembangan warung sembako kita itu ya, berjalan berapa hari, berjalan berapa minggu, kita harus perhatikan dari mulai omsetnya mungkin ya ada peningkatan atau tidak, dari barang-barangnya mungkin ya, bagaimana yang cepat laku dan bagaimana yang tidak cepat laku ya. Kita harus bisa membelanjakan itu barang-barang tersebut ya, yang cepat perputarannya atau yang tidak ya. Dan yang keempat seterusnya, memperhatikan perputaran keuangan di warung sembako kita ya. Kita harus memperhatikan jangan sembarangan menggunakan uang warung ya untuk keperluan pribadi, seperti misalnya membeli barang-barang yang tidak dipentingkan untuk di warung sembako ya, misalnya membeli pakaian ataupun membeli kendaraan gitu ya. Jangan dulu selagi perputaran warung sembako kita itu belum memadai ya, belum mencukupi gitu ya, karena di sini kita masih di awal ya, masih merintis istilahnya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memutarkan keuangan sembako itu khusus untuk barang-barang warung sembako ya. Dan keperluan pribadi kalau bisa ya harus ada juga pemasukan dari selain dari warung ya, kalau punya usaha lain ya. Kalau saya dulu memang gak ada usaha lain, jadi semua itu kebutuhan pribadi itu dari warung sembako. Dan ya gitu ya teman-teman, modalnya jadi sedikit terganggu ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan warung sembako saya ya. Dan untuk seterusnya itu kita butuh pelayanan yang baik kepada pelanggan kita ya, layani pelanggan kita sebaik mungkin, jangan sampai pelanggan kecewa ataupun merasa risih belanja di warung kita karena
pelayanan kita tidak baik gitu, misalnya tidak ramah atau jutek ataupun sering mengabaikan pelanggan ya, kita harus melayani pembeli dengan baik, dengan ramah gitu ya. Dan yang seterusnya kita harus menanggung kewajiban ya, harus ada menabung gitu. Menabung itu wajib di warung sembako ya, tapi jangan sampai mengganggu kepada keuangan modal warung sembako tersebut ya. Dan misalnya kita mau menabung berapa persen nih dari keuntungan warung sembako kita itu, misalnya mau 5% atau 3% dari keuntungan sembako ya. Kalau untuk menabung lebih dari 10% menurut saya tidak disarankan ya, karena akan mengganggu perkembangan toko sembako kita. Nah, di sini kita menabung hanya sedikit saja, misalnya 5% ataupun 3% ya. Saya menyarankan seperti itu. Dan untuk penghasilannya untuk keperluan tak terduga atau masa depan toko kita ya, misalnya membeli barang-barang yang baru, produk baru, atau membeli keperluan untuk di warung sembako ya, misalnya membeli apa, rak-rak gitu, atau membeli pajangan, atau membeli talase yang lebih baik, yang lebih bagus, membeli alat timbangan yang lebih bagus ya misalnya ya, atau membeli showcase gitu. Misalnya kita kan mulainya dari memakai kulkas rumah mungkin ya, terus seterusnya kita mau buka lagi, punya lagi kulkas yang lebih bagus, yang showcase, yang kelihatan, yang kaca gitu ya, biar lebih menarik pelanggan gitu. Dan untuk seterusnya kita pikirkan masalah modal ya. Masalah modal ini kita bisa menambahkan dari uang tabungan tadi kita itu ya. Kalau misalnya uangnya cukup, misalnya rumah tempat usahanya tidak ngontrak, itu ya bisa kita alokasikan uang tabungan kita untuk menambahkan modal. Tapi kalau jika kalau kita masih ngontrak, kita bisa pakai uang tabungan kita itu untuk mengontrak tempat yang kita tinggal ya. Dan di sini memang saya lakukan seperti itu waktu dulu ya, waktu saya pertama buka warung sembako itu seperti itu ya. Dan alhamdulillah ya, kontrakan terbayar dan barang-barang pun mulai sedikit komplit di warung saya ya, karena kita itu benar-benar mengelola usaha dengan kita gigih serius gitu ya, mengelola usaha. Dan kita waktu itu benar-benar menghemat keuangan kita ya teman-teman. Misalnya kita mau makan enak tuh mikir dulu, sayang nanti dulu deh makan enaknya ya, toh kita udah pernah ngerasain kok makan enak misalnya ya. Tapi nggak begitu ngirit banget sih, cuman ya nggak sering-sering makan enak, makan di luar, makan yang tempat mahal-mahal itu ya teman-teman. Kita waktu itu makan ya seadanya, saya masak selalu tiap hari ya karena semua kebutuhan dari warung sembako ya, jadi kita harus bisa memanage keuangan sembako kita ya, jangan sampai modal kita itu habis untuk hal-hal yang tidak berfaedah untuk kepentingan warung sembako ya teman-teman. Bukannya kita mengirit untuk makan atau apa, bukan ya, tapi kita harus bisa gitu memisahkan antara yang poya-poya dan yang keperluan seadanya aja ya, seperlunya gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang buka usaha tidak mengontrak ya, bersyukur sekali ya teman-teman, karena kita terbebas dari biaya kontrakan yang begitu mahal menurut saya ya. Apalagi sekarang rumah petak itu di atas 1 juta ya yang bisa untuk usaha itu ya. Tidak mudah untuk mencari tempat usaha yang bagus lokasinya ya. Sekarang kan banyak warung juga ya. Jadi kita harus pandai-pandai mencari tempat usaha yang strategis ya, yang bisa terjangkau oleh semua kalangan ya. Jadi tidak mengandalkan warga setempat saja ya yang ada di sekeliling kita. Jadi kita ada pemasukan pelanggan dari orang-orang luar ya, yang seperti melewati jalan-jalan yang kita tempati untuk berjualan gitu ya. Dan memang di lingkungan kita itu kan banyak sekali ya warung-warung sembako, tetangga kita pun berjualan, misalnya ikut-ikutan berjualan. Di tempat saya juga begitu ya, sama-sama banyak kompetitornya untuk jualan sembako ini, dan kita harus pandai menyiasatinya ya supaya kita tetap punya pelanggan ya. Dan kita bagi-bagi rezeki lah, sama-sama cari rezeki, cari usaha ya. Misalnya ada barang ini di tempat saya
pelanggan pun mencari ke tempat saya, dan begitulah seterusnya ya. Dan kita harus saling menghargai ya, sama-sama pedagang, jangan sampai mengecewakan pedagang lain ya dengan merusak harga pasar. Dan berjualanlah dengan sehat ya, dengan cara sehat, tidak merugikan pedagang lain atau tidak mengecewakan pelanggan ya, dengan berjualan dengan harga-harga yang standar, yang sesuai di pasaran harga-harganya ya, jangan sampai melebihi atau mengurangi harga-harga di pasarannya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman yang saya lakukan di usaha sembako saya ini. Dan saya cukupkan sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kok nggak pada terawih sih? Kayak ibu nggak terawih. Pada terawih dong. Hujan. Oh hujan. Berapa itu? 3, 6. Berapa jadinya? Ceremen banyak. Ada empok cantik juga. Apa ini teh? 3. Iya. Jadi pas. Enggak.